Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ini perspektif bersama saya Ahmad Yani. Dan kali ini kita dalam suasana yang agak sedikit berbeda begitu. Kita lebih memilih untuk bincang-bincang santai, tidak seperti biasanya gitu. Nah, untuk kali ini saya telah kehadiran narasumber yang istimewa. Terima kasih. Ya ini Bang Suaib Kori. Beliau adalah tokoh muda Nahdlatul Ulama yang sekarang beliau diamanatkan menjadi Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gimana kabar Bang Suaib? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Sehat-sehat selalu Pak Yani. siap. Kali ini saya dan Bang Suaib akan berbincang-bincang ringan lah terkait dengan komposisi kepengurusan PBNU yang baru di bawah Ketua Umum Gus Yahya. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 hari yang lalu Gus Yahya sebagai Ketum PBNU sudah mengumumkan komposisi kepengurusan PBNU periode 2022 sampai 2027. Ya. Dan saya kepengen mengetahui seperti apa sih tanggapan dari tokoh muda NU melihat komposisi kepengurusan PBNU yang ada saat ini begitu. Bang Soeb, Ya. Kita langsung saja. Baik. Ketum PBNU yang baru Gus Yahya kan sudah mengumumkan komposisi kepengurusan PBNU yang baru. Nah, sebagai tokoh muda NU, seperti apa Abang melihat komposisi kepengurusan PBNU yang ada hari ini? Dan kita tahu sendiri bahwa komposisi kepengurusan ini kan lumayan gemuk lah. Ada sekitar 180 kepengurusan ya. Dan berasal dari berbagai latar belakang begitu, mulai dari politisi, pengusaha, aktivis, tokoh perempuan. Nah, seperti hampir apa? Semua, ya. Hampir seperti apa Abang melihat komposisi kepengurusan PBNU yang baru ini, Bang? Terima kasih Pak Yani, Bang Yani. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, dan tetap eksis dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Saya selaku ketua lembaga ya Ta'alif wan Nasar Nahdlatul Provinsi Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, dan ikut juga muktamar kemarin Pak Yan. Beberapa sahabat-sahabat juga ikut menyaksikan lah, walaupun saya sebagai romli lah, penggembira gitu ya. Karena kita tidak punya hak suara. Tapi ya saya selaku anak muda NU di Nusa Tenggara Barat melihat konfigurasi dan komposisi kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kendali Kiai Yahya Stakuf ya. Gus Yahya ini atau Kiai Yahya ini hampir apa yang dikatakan Bang Yani tadi itu komplit ya. Semua unsur masuk di dalamnya. Termasuk yang paling saya takjub itu atau yang generasi muda itu lumayan banyak persentasenya. Cukup banyak lah gitu ya. Cukup banyak. Saya diantaranya itu sahabat saya itu. Dan saya bukan kenal lagi, sangat dekat sama sahabat-sahabat yang masuk di jajaran harian malah itu. Ada Rahmat Hidayat Pulungan, ada Faisal Samima, ada kalau Bang Nusron ini kan senior ya. Ada Gus Aun. Hampir itu sahabat-sahabat yang seringkali saya bercakap lah sama mereka, berdialog, tukar pikiran lah gitu. Nah, konfigurasi komposisi kepengurusan ini aku yakin lah Bang Yani ya, bahwa di tangan Gus Yahya, Kiai Yahya ini NU mengalami letupan progresif yang meyakinkan publik bahwa NU ke depan itu walaupun beliau mengatakan NU tidak spesifik untuk PKB ya, semua partai politik bisa diayomin atau bisa
kader-kader berada di partai mana saja. Saya lihat begitu. Ya, ya. Artinya semua kader partai sepertinya memang kalau kita lihat komposisi yang ada terakomodir. Terakomodir di Ya, ada Golkar, ada PKB, ada PDIP, ada Nasdem, saya lihat juga Gerindra, kan, ada Gerindra, ya. banyak juga ya PKB. Nah ini artinya bahwa Gus Yahya ini atau Kiai Yahya ini, Ketua Umum PBNU ini ingin mengakomodir, merangkul semua kapasitas ya, bukan saja di partai politik, tapi kapasitas orang, kemampuan generasi yang ada di partai-partai dan instrumen negara lain itu dipakai untuk membangun Jam'iyah ini agar visi besar Nahdlatul Ulama yang selain pendidikan, kesejahteraan dan ekonomi dan memperbaiki menjalankan visi besar Nahdlatul Ulama yang bagaimana amalan-amalan NU tertransformasi di masyarakat ini diamalkan, dijalankan oleh itu, dipakai dengan kekuatan anak-anak muda ini yang progresif ini. Dan itulah yang menjadi penggerak nanti ke depan. Ya, selain sumber daya ekonomi yang ada di seluruh profesi masing-masing, kan ada banyak yang punya profesi di berbagai instrumen negara itu. Contoh bendahara, umumnya bendumnya itu kan pengusaha. Ketua HIPMI. Ada juga pengusaha dari ND itu pengusaha juga banyak. Jadi semua instrumen kekuatan generasi yang kepengurusan, komposisi pengurusan bisa dimaksimalkan oleh Gus Yahya, saya pikir. Untuk Bang, sebagai tokoh muda NU di NTB, saya kepengen tahu terkait dengan tanggapan Abang. Kalau kita lihat ketika pencalonan Pak Kiai Gus Yahya di muktamar, kan beliau mengatakan bahwa ketika mau terpilih sebagai ketua PBNU, beliau ingin membawa NU tidak lagi terlibat di politik praktis gitu. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat komposisi yang kepengurusan yang ada hari ini kan sepertinya agak sulit kalau kita bisa bilang NU ini akan bersikap independen dari politik praktis, karena kalau kita lihat komposisi kepengurusan kan hampir sebagian besar adalah tokoh-tokoh politik begitu, ada PDIP, ada Golkar, ada Nasdem. Nah, apakah ini tidak menjadi bertolak belakang antara pernyataan beliau ketika pencalonan muktamar dengan komposisi kepengurusan yang ada? Bagaimana pandangan Abang gitu, Bang? Saya pikir tidak. Kalau lihat dari unsur yang masuk itu kan dinamikanya banyak ya. Ada berbagai unsur partai politik itu yang disebut dengan ada dinamika, ada warna kan. Dulu kan orang nyebut NU ya PKB. Nah, karena dominasi lebih banyak PKB. Nah, sekarang kan konfigurasinya itu, komposisinya itu kan warna-warni gitu lah. Jadi orang tidak bisa menyebut satu unsur yang mewakili di PBNU ini ya PKB. Sekarang ini kan banyak. Nah, kalau saya lihat juga apa yang disampaikan oleh Kiai Yahya ini, bahwa NU ke depan ini bisa menjadi jembatan bagi siapa saja, termasuk partai politik apa saja. Untuk apa? Untuk mengayomin umat bangsa ini, bukan untuk ansih, untuk kepentingan politik. Praktis. Mengayomin. Ya kalau mau calon presiden minta restu PBNU nggak apa-apa kan. Jadi tidak langsung ucuk-ucuk mendukung. Saya lihat figur beliau ini orang yang bisa mengayomin, bisa memberikan nuansa baru di PBNU ini agar tidak didominasi atau fragmentasikan atau dipersepsikan lah gitu, dipersepsikan NU ini PKB. Nah ini yang mungkin dicerai oleh beliau, dicerai dalam arti dipisahkan nih ya, dipisahkan bahwa generasi NU, orang-orang hebat di NU ini bisa memaksimalkan potensinya berada di NU, lalu kemudian mensumbangsikan, ya kan,
warna-warni tadi itu untuk kepentingan bangsa dan negara dimanapun dia berada. Nah, kalau dia di PDIP, maksimalkan fungsi dia membawa nama atas NU di partai tersebut. Partai tersebut. Nah, ciri-cirinya orang dia ber-NU itu satu, dia harus pluralisme juga kan. Harus tawazun, harus toleran, harus melindungi, harus mengayomi, harus tidak berpikir sempit, harus berpikir global. Nah itu, kalau sudah bisa dia mewakilkan dirinya atas nama NU dimanapun dia berada, di partai manapun, ciri khas dia NU itu dia harus tampilkan. Nah itu saya lihat begitu model-model karakter. Lihat saja Nusron Wahid, dia biar di Golkar tapi ciri khas dia ber-NU itu tetap terbawa. Nah itu yang menjadi warna NU itu ke depan ini. Nah mau dia di Gerindra juga begitu, di generasi-generasi yang ada di PBNU lalu kemudian mengabdi sebagai kepengurusan di partai politik, dia menunjukkan identitas dia ber-NU. Artinya kalau dari pandangan Abang bahwa PBNU yang sekarang mencoba untuk berdiri dari semua kepentingan, semua kekuatan politik yang ada. Artinya NU menjadi berada di posisi tengah begitu, bisa mengayungi semua kekuatan politik yang ada, meski memang kader-kader NU menyebar dari berbagai kepentingan politik begitu, Bang. Bisa, ya karena NU itu kan punya prinsip. Prinsip yang selalu dibangun oleh generasi NU maupun para ulama, para kiai itu al-muhafazatu ala qadimis sholih wal ahzu bil jadidil aslah. Ini ya hari ini Gus Yahya atau Kiai Yahya ini sebagai pemimpin di PBNU, dia ingin melakukan hal yang baru, tapi dia tidak juga meninggalkan hal-hal yang lama. Gitu ya. Yang hal yang lama itu ya apa yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh periode sebelumnya Ki Agil Sirot, seperti pendidikan, mampu menyebarkan visi NU ini di mana-mana, membangun dunia pendidikan yang berbasis universitas umpamanya. Nahdlatul Ulama, Universitas Nahdlatul Ulama sudah ada di seluruh provinsi. Di antaranya Anda usah disebut, kalau pondok sudah automatically ya. Tapi kalau pondok kan hampir di semua hampir kabupaten seluruh kota. ya. Tapi universitas ini itu harus dilanjutkan juga oleh Gus ya, dengan model-model kepengurusan yang ada di dalamnya itu punya keahlian di bidang pendidikan, itu dimaksimalkan. Kayak mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh kan, dia bisa. Dan banyak juga tokoh-tokoh doktor-doktor, yang rektor, yang profesor, yang basicnya yang dunia pendidikan itu masuk di kepengurusan PBNU dari Jogja, dari Lampung, banyak itu. Apalagi di Jawa. Nah, kalau Abang melihatnya begitu sebagai tokoh muda NU, kira-kira apa yang menjadi tantangan ke depan nanti kepengurusan PBNU ini begitu, Bang, yang 5 tahun ke depan? Saya pikir siapapun ya jadi ketua umum pasti mengalami ya hal-hal yang bisa jadi sebagai sebuah tantangan, tapi itu menjadi hal yang bisa lah diselesaikan, kalaupun itu yang berupa tantangan seperti ini. Ini kan momentum politik, ini kan sebentar lagi. Ada pilkada, ada pilpres, ada pileg. Nah itu bisa jadi, tapi tidak menggerus aktivitas atau gerakan yang dibangun oleh NU hari ini maupun ke depan. Tapi kalau persoalan orang menyambut pileg, pilkada, dan itu pasti ada pakemnya, sudah dibuat koridornya. Kalau udah masuk pengurus PBNU mau milih jadi calon bupati, calon legislatif,
atau calon gubernur harus milih kan. Iya, iya, iya. Bayangkan loh Pak Yani, kelas Gus Ipul Iya, iya. jadi sekjen PBNU sekarang, jadi wali kota Pasuruan ya. Iya. Terus Ya. wakil gubernur. Wakil gubernur. Iya. Nah dia jadi wali kota sekarang harus lepas jabatan Pak. Dia memilih jadi sekjen. Nah begitu juga nanti kalau dia jadi mau ikut jadi bupati atau gubernur, dia harus milih Pak. Iya, 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 iya. Nah, itu sudah jelas di ADART itu. Dan itu konstitusi yang oleh Kiai Yahya ini, ADART ini jadi patokan harga mati bagi dia itu. Mungkin beda ya ciri pemimpin ketua umum hari ini dengan kedepannya. Saya lihat kalau sudah diletakkan oleh Gus Ipul saja melepas jabatan sebagai wali kota lalu kemudian fokus di PBNU, pasti akan runut itu, turun itu. Kalau jadi pengurus wakil ketua umum, calon umpamanya Nusron Wahid ya contoh, dia mau calon gubernur Jawa Tengah, dia wakil ketua umum, dia harus milih tuh. Iya, iya, iya. Nah itu tegas kalau Gus Yahya ini, Gus Yahya ini ya. tegas dia. Kalau saya lihat dia orangnya konsisten. Apa yang diucapkan hari ini tidak bisa berubah. Nah mungkin beda dengan Kiai Agil Sirot ya dulu ya, dia lebih fleksibel, dia lebih memberikan ruang kepada yang lain untuk ya mau milih mau enggak, yang penting mengabdi di NU. Tapi beliau ini udah buat ini koridor-koridor, pakem-pakem yang mesti harus ditaati oleh pengurus agar mengabdi secara totalitas di NU ini dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh generasi yang masuk, yang muda-muda ini orangnya hebat-hebat ini Pak Yan. Iya, iya. Ya Bang, ya mungkin sebagai orang muda, orang yang dibesarkan di NU, nah dengan sudah diumumkannya komposisi kepengurusan PBNU yang baru di masa ke depan ini, apa mungkin yang menjadi harapan Abang begitu dan harapan teman-teman generasi muda NU, terutama yang kita berasal dari NTB begitu terkait dengan PBNU ke depan gitu Bang. Saya pikir apa yang diletakkan hari ini oleh Kiai Yahya sebagai ketua umum PBNU periode 2002-2007 ini harus diwarisin ya, harus diturunkan ke daerah-daerah. Contoh hal kecil saja, jadi kepengurusan itu harus mampu mengakomodir generasi-generasi yang punya talenta, punya kapasitas, punya background, aktivitas yang tidak jauh dari visi Nahdlatul Ulama membangun jamiah yang agama Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kemudian dia membangun ekonomi, membangun kesejahteraan dan pendidikan. Nah, artinya apa? Satu, dia juga ke depan, kepengurusan ke depan juga ini dimanapun levelnya, cabang maupun wilayah, dia harus bisa pisahkan tuh kepentingan itu. Kepentingan kalau udah konsen di politik, jadi politik. Kalau mau jadi bupati, ya walaupun hari ini di NTB ini ya banyak yang sudah jadi bupati dan sebagai ketua PCNU, kayak ada Fathul Bahri, ada ya Moh, Bupati Sumbawa, nah itu kan dia ketua partai sekaligus bupati ketua ini. Nah ini ke depan ini harus sudah tertata rapi ini, tidak boleh lagi ada seperti itu. Lalu kemudian komposisi anak-anak muda ini harus diambil sebagai sebuah gitu kekuatan baru untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita besar Kiai Yahya Stakuf ini untuk NU ke depannya. Dan saya yakin di tangannya Prof. Masnun Tahir juga ini sebagai ketua PWNU NTB yang 2023 kan beliau mau berakhir ya. Dia sudah bisa petakan itu. Dia sudah inventarisasi generasi-generasi mana yang muda, yang dia ada di akademisi, yang ada di birokrasi, ada di pengusaha, itu sudah dipetakan oleh beliau, diinventarisasi. Ini sebagai sebuah modal yang kedepannya bisa bukan kolaborasikan dan sinergikan gitu. Ya digunakan untuk
di jajaran kepengurusan ke depan di NU. Iya. Dan hari ini saja beliau sudah luar biasa membawa NU NTB ini mengkader beberapa generasi-generasi untuk berada di maupun baik di lembaga pemerintah maupun di lembaga independen, Bawaslu, KPU dan sebagainya iya, itu. iya, Nah, iya. di partai juga beliau sudah melihat generasi-generasi yang ada di NTB ini, ada Hadiansa, ada Iya, Akri, Akri, ada iya. Ibu Hajawartia dan lain-lain, ini semua potensi Iya, iya. yang beliau cukup memaksimalkan potensi ini untuk menggerakkan NU di NTB. NTB siap kalau Dan gitu. saya karena beliau sebagai rektor dan tokoh ya Tuan Guru, saya melihat beliau ini ya hampir mirip-mirip lah kayak Kiai Yahya ini. Siap kalau gitu. Cara menyampaikan ketegasan beliau, cara mengayomin orang. Nah, ini yang modal besar. Tinggal generasi di muda NU di NTB ini bisa menyesuaikan. Iya, siap. Nah, ya ini juga bisa jadi bagian dari Nahdlatul Ulama, berkontribusi kan. Siap, siap, siap. Siapa saja, jangankan siapa saja berkontribusi bisa di NU, yang penting kita bisa Iya, iya. mencurahkan pikiran, tenaga, waktu dan potensi yang kita punya ini untuk intinya untuk umat kan. NU ini sebagai media jalan yang kita untuk mengabdi. Tujuannya untuk kesejahteraan umat. Itu aja Siap, sebenarnya. kalau gitu. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan tokoh muda NU Bang Syuaib Turi. Sampai jumpa di New Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.